Gauss. Untuk caranya sudah betul, tadi teorinya yang di awal dijelaskan oleh Dwi Francisca juga sudah betul. Ada yang bingung? Tidak? Paham? Paham Bu, paham. Oke. Oke, kalau paham kita lanjutkan dulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan tidak seperti eliminasi Gauss yang hanya menghasilkan matriks sampai bentuk baris Elson. Namun metode Gauss-Jordan ini menghasilkan matriks dengan Elson tereduksi. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang Elson baris. Eliminasi Gauss-Jordan ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian linear dengan menggunakan matriks. Metode ini digunakan mencari inverse dari sebuah matriks. Proses metode eliminasi Gauss-Jordan yaitu ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks argumentasi. Lakukan operasi baris elementer pada matriks argumentasi A, B untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris Elson tereduksi. Pengubahan dilakukan dengan membuat matriks yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear. Selanjutnya, langkah-langkah pada operasi baris elementer yaitu menentukan posisi dua baris, misal AI, AJ. Menghasilkan baris dengan sebuah bilangan skalar positif AI sama dengan K dikali A. Lalu menambahkan baris dengan hasil kali skalar dengan baris lainnya, yaitu AI sama dengan AI plus K kali AJ. Selanjutnya, algoritma metode eliminasi gas. Masukkan nilai matriks A dan faktor B beserta ukurannya N. Buat argumen matriks A, B, namakan dengan A. Untuk baris ke I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Perhatikan apakah nilai AI, I sama dengan 0. Bila ya, maka tukarkan baris ke I dan baris ke I plus K kurang dari N, di mana AI, K, I bukan sama dengan 0. Bila tidak, maka lanjutkan untuk baris I plus 1 sampai dengan N. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Makarim Bahar dengan NIM 20030150067 dari kelas 3B dari kelompok 4 metode numerik, ingin membahas contoh soal SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan. Dan ini kita sudah mendapatkan contoh soalnya. Jadi dari contoh soal ini, sistem persamaan linear diubah menjadi matriks. Jadi X itu menjadi 1, 2Y menjadi 2, 3Z menjadi 3, dan seterusnya.
Dan matriks ini akan diubah menjadi matriks identitas, yaitu dengan ini, matriks yang satu-satunya diagonal satu semua, dan di bawahnya 0, di atasnya 0. Dan lanjut saja kita ke metode eliminasinya. Nah, karena baris pertama sudah ada 1, maka langsung lanjut saja baris kedua. Ini baris kedua ini dan baris ketiga ini harus diubah menjadi 0, dan ini juga 0. Jadi baris kedua dan baris ketiga itu dikurang dengan 2 dikali baris pertama, dan 2 dikali baris 3 juga dikurang 2 kali baris pertama. Jadi hasilnya itu 1, 0, 0. Itu berarti 2 dikali 2, 4 dikurang 3, 1. 3 dikurang 4 itu min 1. Ini juga 1, berarti jadi min 3. Kalau ini di 2 dikurang 6, yaitu min 4. Ini 3, berarti menjadi min 3. Lanjut lagi, berarti yang harus diubah ini menjadi 1 dan ini menjadi 0. Ini dulu saja nggak apa-apa, berarti kalau itu bisa langsung saja sih. Jadi min 2 kali dengan min 1. Dan ini B3 berarti tambah 3 kali baris 2, itu menjadi menjadi 1, menjadi 4, menjadi plus, menjadi 0, dan menjadi min menjadi 8.
selanjutnya lanjut lagi ke ketiga, jadikan angka 8 menjadi 1, yaitu berarti kali 1/8 menjadi menjadi 0, itu 3 menjadi 1. Dan selanjutnya langsung baris nih, dari baris kedua dan pertama ini harus diubah menjadi 0, 0 ini juga 0, tapi ini dulu ya, 4 dan 3 menjadi 0 dulu. Di baris 2 dikurang 4 dikurang 4 kali baris 3, baris 1 dikurang 3 dikali baris 3 menjadi 1 menjadi yang untuk menjadi 2 ini harusnya 1 ya, menjadi 0. Nah, ini menjadi pasti menjadi 0 ini. Kalau ini menjadi 0 dan 1 dan 0. Nah, yang sini lagi deh, 1 2 0 0 1 1 0 1 0. Yang terakhir adalah mengubah angka 2 ini menjadi 0, yaitu 1 2 yang pasti menjadi di situ sudah menjadi baris identitas. Ini dua lagi. Mencari X, Y, Z ya, karena ini sudah ini pasti udah jadi X, Z nih. X, Z itu yang ini nih ya, tinggal tulis saja X nya 2, Y nya -1 dan Z nya 1. Nah, ini oleh barisnya. Jadi sistem persamaan dari ini dan dia masih dieliminasi dengan Gauss-Jordan, hasilnya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan -1 dan Z sama dengan 1. Ini hasilnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiq Mustafa dengan nomor NIM 230151061, kelas 3B, kelompok 4, akan menjelaskan terkait matriks balikan inverse. Sekarang apa itu definisi dari matriks?
Matriks adalah matematika yang terdiri dari susunan numerik. Dalam kurung, menurut pendapat para ahli, matriks ialah sebagai satu set angka yang disusun dalam baris atau kolom, dalam tanda kurung kotak atau tanda kurung biasa. Kemudian, apa itu definisi matriks balikan? Matriks balikan adalah nama lain dari inverse dari sebuah matriks yang apabila matriksnya dikalikan dengan inversenya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat min 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Kemudian kita langsung saja ke karakteristik dan rumus inverse matriks. Karakteristik pada matriks itu ada 5, yaitu yang pertama AA pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif 1, A sama dengan 1. Kemudian yang kedua AB pangkat negatif min 1 pangkat negatif 1 menjadi B pangkat negatif 1 A pangkat negatif 1. Kemudian yang ketiga ada dalam kurung A pangkat negatif 1 menjadi A. Kemudian yang keempat, jika XA sama dengan B besar, maka X sama dengan BA pangkat negatif 1. Kemudian yang kelima, jika AX sama dengan B kecil, maka X sama dengan A pangkat negatif 1B. Rumus inverse matrix, ini adalah rumus umumnya inverse matrix, yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det A kali adjoin A. Keterangannya A pangkat negatif 1 ialah inverse dari matriks A. Kemudian untuk det A ini adalah determinan dari matriks A. Kemudian untuk adjoin ini adalah untuk adjoin dari matriks A. Kita langsung saja ke inverse matrix berorde 2 kali 2. Syarat dan rumusnya. Ini adalah syaratnya dan ini rumusnya ya. Untuk syaratnya A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per nilai mutlak A kali adjoin A, dengan syarat nilai mutlak A untuk pada matriks A itu tidak sama dengan 0. Rumusnya ialah jika A sama dengan dalam kurung A, B, C, D tutup kurung, maka A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per AD kurangi BC dikali buka kurung D min negatif B negatif C A tutup kurung, dengan nilai mutlak A tidak sama dengan 0. Rumus detailnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A dalam kurung D min negatif B negatif C A tutup kurung sama dengan 1 per A kali D minus dikurangi B kali C buka kurung D negatif B
negatif sama dengan D per AD kurangi BC. Kemudian negatif B per AD, maaf ketutupan ini, negatif B per AD kurangi BC. Selanjutnya negatif C per AD kurangi BC. A per AD kurangi BC. Nah, penjelasannya ialah untuk nilai A inverse ya, yaitu 1 per A, determinan dari A ialah A dikali D kemudian dikurangi B dikali C. Ingat perkalian terlebih dahulu, AD-nya berapa setelah dikalikan, setelah itu BC-nya berapa setelah dikalikan, setelah itu dikurangi. Lalu untuk di dalam kurung ini D negatif B negatif C A ini dibalik. Untuk AD-nya dibalik. Yang tadinya A-nya ada di posisi pertama, jadi A-nya di posisi terakhir. D-nya yang tadinya awalnya di posisi terakhir, jadi di posisi pertama. Kemudian untuk B dan C itu menjadi negatif. Ya, misal ada angka, misal di soal ada angka nilai B dan C-nya positif, maka dinegatifkan. Tetapi jika di soalnya ada nilainya negatif pada B ataupun C, maka negatif dikali negatif sama dengan positif. Dibikin nilai positif ya. Setelah itu, setelah sudah tahu hasilnya, untuk determinan masukkan ke dalam kurung, yaitu D negatif B negatif C A, yaitu D dibagi determinan yang tadi. Kemudian untuk B negatif per dibagi dengan determinan A tadi, sama halnya negatif C tadi dibagi dengan determinan A, dan A dibagi juga dengan determinan A. Setelah itu sekarang kita lanjutkan ke contoh soalnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal matriks order 2x2. Di sini ada dua buah matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A terdiri dari 5, 1, 9, dan 3. Sedangkan matriks B terdiri dari 2, 6, 4, dan 8. Soal pertama ialah tentukan nilai dari A inverse. Soal nomor 2 tentukan nilai dari B inverse. Dan nomor 3 tentukan A kali B inverse. Sekarang menggunakan rumus matriks inverse pada slide sebelumnya, yaitu A sama dengan 1 per det A kali adjoin A. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya ke rumus. A inverse sama dengan 1 per determinan itu berarti A dikali D dikurangi B dikali C.
A dikali D-nya berapa? 5 kali 3 ialah 15. Kurangi. 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, masukkan matriks adjoinnya. Adjoin itu berarti A dengan D itu dibalik. 5 dengan 3 dibalik jadi 3 A-nya dan D-nya ialah 5. Nah, yang tadinya A di paling pertama, sekarang A-nya di terakhir, dibalik. Jadi D di posisi pertama dan A di posisi terakhir. Selanjutnya, karena ini nilainya positif, di rumus itu dinegatifkan untuk yang B dan C, yaitu negatif 1 dan negatif 9. Ya, tutup kurung sama 15 kurang 9. 15 dikurang 9 berapa? Ya, 6. Dalam kurung 3 min 9 negatif 1 5. Tinggal masukkan kan 1/6 dikali 3 berapa? Ya, 3/6. Nah, selanjutnya 1/6 dikali min 1 berapa? Ya, jadi min 1/6. Ya. Kemudian 1/6 dikali min 9 berapa? Min 9/6. Setelah itu 1/6 dikali 5 jadi 5/6. Nah, selanjutnya ini udah benar, tetapi belum sederhana. Kita sederhanakan, yaitu di sini saja. Ya. 3/6 bisa disederhanakan dibagi berapa masing-masing? Ya, dibagi 3. 3 dibagi 3 yaitu 1. 3 dibagi 6/2. Kemudian untuk yang negatif 1/6 gak usah dibagi, jadi negatif 1/6 saja. Setelah itu untuk negatif 9/6 bisa dibagi berapa masing-masing untuk sederhanakan? Ya, dibagi 3 juga. Negatif 9 dibagi 3 jadi berapa? 3 per ini negatif 3 dibagi 6 berapa? 2. Nah, jadi negatif 3/2. Selanjutnya 5/6 tidak bisa disederhanakan, tetap 5/6. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ya, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 2, yaitu B inverse.
menggunakan matriks B dengan nilai 2, 6, 4, dan 8. Kita langsung saja kerjakan. Rumusnya sama seperti nomor 1, A inverse tadi. Cuman di sini kita menggunakan matriks yang B. Langsung saja B inverse sama dengan berapa? 1 per determinan B ialah 2 dikali 8 sama dengan 16 dikurangi 6 kali 4 24 sama seperti yang soal sebelumnya. AD kurangi BC. Selanjutnya dalam kurung A join B, matriks A join B ialah 2 dengan 8 ditukar, jadi 8 untuk D nya dan 2 untuk A nya. Bentar. Kemudian di sini nilai B sama nilai C nya kan positif, kita jadikan negatif, jadi negatif 6 dan negatif 4 ya. Tutup sama dengan 1 per 16 dikurangi 24, hasilnya ya negatif 1 per 8. Kemudian masukkan join-nya 8 6 2. Nah, sekarang langsung saja kita kalikan. Negatif 1 per 8 dikali 8 hasilnya negatif 8 per 8. Jadi negatif 8 per 8 hasilnya negatif 1. Kemudian negatif 1 per kali negatif 6 hasilnya negatif ketemu dengan negatif dalam perkalian, jadinya positif 6 per 8. Nah, kemudian untuk yang di bagian bawahnya negatif 1 per 8 dikali negatif 4 hasilnya positif atau negatif. Ya, positif. Negatif ketemu dengan negatif sama seperti 6 per 8, yaitu 4 per 8. Kemudian untuk selanjutnya negatif 1 per 8 dikali 2 hasilnya negatif 2 per 8. Nah, ini sudah benar, cuman belum disederhanakan. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi B inverse itu sama dengan negatif 1 nggak bisa sederhana lagi. Kemudian 6 per 8 masing-masing disederhanakan, dibagi berapa? Ya, dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3 per 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kemudian 4 per 8 bisa disederhanakan jadi berapa?
masing-masing dibagi 2, masing-masing dibagi 4, langsung 4 ya, yaitu 4 dibagi 4 1 per 8 dibagi 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, 1 per 2. Kemudian negatif 2 per 8 bisa disederhanakan menjadi berapa? Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1 per, ini negatif ya. 8 dibagi berapa? Jadi dibagi ya 2 juga, jadi 4 ya. Dan ini B inverse-nya ialah negatif 1, 3 per 4, 1 per 2, negatif 1 per 4. Kita ke contoh soal nomor 3. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3, yaitu tentukan dalam kurung A kali B tutup inverse. Itu kita menggunakan karakteristik A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse ya. Nah, kita menggunakan karakteristik ini, mau dibulak-balik juga sama saja hasilnya ya, karena ini di dalam kurung. Kalau di dalam kurung itu berarti semuanya diinverskan ya. Kita sudah ketemu nilai inverse-nya, A inverse-nya ialah 1 per 2, negatif 1 per 6, negatif 3 per 2, dan 5 per 6. Kemudian B inverse-nya negatif 1, 3 per 4, 1 per 2, dan negatif 1 per 4. Bagaimana cara mengerjakan perkalian? Di sini saja. Bentar. Di sini saja ya. Perkalian itu rumusnya baris dikali kolom. Baris pertama dikali kolom pertama, dan selanjutnya baris pertama dikali kolom kedua, baris kedua dikali kolom pertama, baris kedua dikali kolom kedua. Baris kali kolom. Mana dulu yang dikalikan? 1 per 2 dikali negatif 1. Yang pertama dulu ya. Yaitu hasilnya negatif 1 per 2. Selanjutnya, mana lagi yang dikalikan? Negatif 1 per 6 dikali dengan 1 per 2. Ya, jadi negatif dengan positif hasilnya jadi negatif ya. 1 kali 1 1 per 12, 6 dikali 2 12 ya. Kemudian mana lagi? Baris pertama udah selesai belum? Kita kalikan dengan kolom yang kedua, yaitu balik lagi 1 per 2 dikali 3 per 4. 1 dikali 3 2 dikali 4 8 ya. Nah, mana lagi? Nah, ke nilai selanjutnya yaitu negatif 1 per 6 dikali berapa? Dikali negatif 1 per 4 pada kolom kedua ya. Negatif ketemu dengan negatif hasilnya positif.
1 kali 1 1, 6 dikali 4 24 ya. Nah, selanjutnya baru baris pertama sudah selesai, tinggal kita kerjakan baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama, yaitu negatif 3/2 dikali dengan negatif 1. Hasilnya negatif ketemu dengan negatif, positif. Positif 3/2 ya. Nah, selanjutnya mana lagi? Nah, selanjutnya nilai di belakangnya yaitu 5/6 dikalikan yang bawah, kolom bawah yang pertama yaitu 1/2. 5 kali di 1 sama dengan, karena kan ini positif ya, 5 kali 1 sama dengan 5 per 6 kali 2 hasilnya 12 ya. Selanjutnya mana lagi? Belum selesai baris pertama, yaitu kolom keduanya. Baris pertama kali dengan kolom kedua, yaitu negatif 3/2 dikali 3/4, hasilnya jadi negatif. 3 kali 3 9 per 2 dikali 4 8. Kemudian selanjutnya baru baris kedua yang terakhir dikalikan dengan kolom yang kedua yang nilai terakhir, yaitu 5/6 dikali negatif 1/4. Hasilnya jadi negatif. Negatif ketemu dengan positif, hasilnya negatif. 5 kali 1 5 per 6 kali 4 sama seperti ini 24 ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan atau pengurangan pada pecahan ya. Itu kita menggunakan sistem kali silang ya, yaitu negatif 1 dikali 12 hasilnya negatif 12. Kemudian 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, per 2 dikali 12 hasilnya 24. Nah, setelah itu gimana lagi ke nilai selanjutnya? 3 dikali 24 sama saja ya, pertambahan kali silang juga. 3 dikali 24 hasilnya 52 ya. Kemudian 8 dikali 1 ditambah 8. 8 kali 1 8 ya, per 8 dikali 24 hasilnya 192. Nah, selanjutnya ini kata sama kali silang juga. 3 kali 12 36 ya. 5 kali 2 hasilnya ditambah 10 per 2 kali 12 24 ya. Selanjutnya negatif 9 dikali negatif 9 dikali 24 hasilnya
negatif berapa? Negatif 216. Nah, kemudian 8 dikali negatif 5 hasilnya negatif 40 per 8 kali 24 hasilnya 192. Nah, tinggal kita jumlahkan ya. Negatif 12 ditambah negatif 2 berarti naik dong. Negatif 12 ditambah negatif per 24 turunin. Kemudian 52 ditambah 8 hasilnya 60. 192. Ya. Selanjutnya 36 ditambah 10 46 per 24. Negatif 216 ditambah negatif 40 jadi negatif 256 per 192. Nah, ini sudah benar. Ini sama dengan lupa. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini sudah benar, cuma belum sederhana. Dibagi berapa? Negatif 14 per 24. Dibagi berapa? Masing-masing dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 jadi 7. Negatif 7 per 24 dibagi 2 hasilnya 12. Ya. Kemudian selanjutnya untuk 60 per 192 itu dibagi berapa? Biar sederhana, paling sederhana yaitu dibagi masing-masing 16. 60 dibagi 16 sama dengan 5 per 192 dibagi 16 jadi hasilnya berapa? 12. Ya, benar. Kemudian 46 per 24 masing-masing dibagi berapa? Biar sederhana dibagi 2. 46 dibagi 2 hasilnya 23 per 24 dibagi 12 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian yang terakhir negatif 256 per 192 dibagi berapa? Biar sederhana ya, masing-masing dibagi dengan 64. Jadi 256 dibagi 64 hasilnya jadi 4. Di sini negatif karena ininya negatif ya. Angkanya negatif, berarti negatif 4 per 192 sama seperti yang di atas yaitu 12. Enggak. Ini itu pembagian 16 sedangkan ini pembagian 64. Jadi 192 dibagi 64 hasilnya 3. Nah, sudah
Selesai. Jadi hasil dari A kali B inverse dalam kurung A kali B tutup kurung inverse itu hasilnya ialah negatif 7/12, 5/12, 3/12, dan negatif 4/3. Sekian dari saya untuk matriks inverse yang berorder 3. Bisa dilanjutkan anggota selanjutnya yaitu bintang. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Gafran Mufli, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal dari matriks balikan ordo 3. Di sini saya ada soalnya yaitu hitung inverse matriks A. Inverse itu sama aja dengan balikan. Jadi di sini matriksnya itu kita pakai matriks A yang isinya itu 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Nah, gimana cara pengerjaannya itu? Yang pertama itu kita mencari determinannya terlebih dahulu. Cari determinan. Gimana sih cara cari determinannya? Nah, pertama kita tulis dulu 3, 2, 6, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 2. Nah, buat mencari determinan kolom 1 sama kolom 2 ini. Kolom 1 sama kolom 2 ini kita tulis ulang, jadi ini taruh belakang. 3, 2, 6, 1, 1, 2. Nah, di sini pemisahan kita tulis det A. Nah, ini gimana nyarinya? Buat cari determinan itu, pertama ini kita kalikan dulu. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Ini 1 kali 1, 1. 1 kali 6, 6. Ini 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. Terus dikurang 6 kali 1, 6 kali 0, 0. Tambah 2 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Tambah 2 kali 2, 4. 4 kali 1, 4. Jadi kita dapat itu di sini 12 dikurang 10. Itu sama dengan 2. Jadi kita dapat determinannya itu 2. Determinan A-nya itu 2. Nah, yang kedua, kita mencari kofaktor.
Yang kedua itu kita mencari kofaktor. Nah, itu gimana cara kofaktor? Itu kita buat tambahnya itu plus 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 plus. Nah, buat nyari nanti kita buat begini. Nah, buat ngisi nilai-nilai dalam ini, yang di dalam sini, itu kita dengan cara sebentar. Nah, di sini plus minus itu hanya sebagai tanda, bukan buat di penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Di sini itu ini itu yaitu masuk ke baris pertama ke kolom pertama. Jadi kita tinggal tarik ke sini. Baris pertama kolom kedua, berarti nilainya itu 1122. Jadi kita tulis 1122. Nah, terus kita ulangi lagi tuh ke sebelah. Di sebelah itu kan ini dia baris pertama kolom kedua. Terus kita lihat di sini. Baris pertama kolom kedua. Nah, dapat nilainya 4, 6, sama 1, 2. Jadi kita tulis di sini 2, 1, 6, 2. Kita lanjut lagi ke sebelah. Sebelah itu kan ini dia baris pertama kolom ketiga. Jadi kita tandain sini baris ke pertama kolom ketiga, berarti ini nilainya. Berarti kita tulis di sini 2, 1, 6, 2. Terus kita pindah ke bawah sini. Bawah sini itu berapa? Sini baris kedua, kolom pertama. Jadi itu kolom pertamanya. Jadi dapat nilai 1,0 sama 2,0. Jadi kita tulis 10, 1022. Terus sebelahnya lagi. Ke sebelahnya itu dia di baris kedua, di kolom kedua, baris kedua, di kolom kedua. Jadi dapat 3, 0, 6, sama 2. Jadi kita tulis di sini 3, 0, 6, 2. Terus ke sebelahnya lagi. Ini di kolom ketiga, baris kedua.
Jadi kita coret agar mudah. Kolom kedua baris ketiga. Jadi dapat 31 sama 62. Jadi kita tulis di sini 31 sama 60 sama 62. 31 sama 62. Begitupun yang di bawahnya juga caranya sama. Caranya itu baris ketiga di kolom pertama. Jadi baris ketiga ini dicoret dulu sama baris pertama, dapat 1011. Jadi kita tulis di sini 1011. Terus kita lanjut ke sebelahnya. Ke sebelahnya itu kan di kolom kedua di baris ketiga. Jadi kita coret dulu di baris kolom kedua di baris ketiga. Jadi dapat 32 sama 01. Maaf, salah penulisan. 3 kita tulis berarti 3, 2, 1, 0. Terus kita lanjut ke sebelahnya. Nah, yang terakhir itu dia berada di kolom ketiga di baris ketiga. Jadi kita coret dulu baris ketiga. Kita tulis 3, 1, 2, 1. Nah, di sini kita udah dapat kofaktornya segini. Tinggal kita determinankan. Kita determinankan yang di sini. Kita determinankan terlebih dahulu. Jadi kita bisa dapat di sini 1 kali 1, 2. 2 dikurang 1. Sebentar. Nah, di sini kan kita lihat yang di pertama itu dia plus tandanya. Jadi kita cari determinannya berarti ini 1 kali 2 berapa? 2 dikurang 1 kali 2 itu habis dulu. Nah, terus di sini di kolom kedua baris kedua itu dia tandanya negatif. Jadi kita tulis dulu. Nah, sini kita baru cari determinan di dalamnya. 2 kali 2 4 dikurang 1 kali 6. 1 kali 6 itu 6. Nah, terus ini tanda. Ingat ya, ini tanda ini itu yang plus minus itu hanya tanda, bukan buat perhitungan. Karena positif gak usah ditulis. Terus di sini kita cari determinannya lagi. Di sini 2 kali 2 4 dikurang 1 kali 6.
Terus lanjut ke bawah ke kolom pertama baris kedua. Karena di sini tandanya min, kita tulis min. Ini kita cari determinannya, 1 kali 2, 2. 0. Itu 0. Terus karena positif bisa ditulis, jadi kita cari determinannya langsung. 3 kali 6, 6. Dikurang 6 kali 0, 0. Terus di sini tandanya min kita tulis. Nah, kita cari determinannya 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 6 kali 1, itu 6. Jadi kita tulis. Terus kita lanjut ke baris ketiga. Kan tanda positif, jadi nggak usah ditulis. Jadi kita cari determinannya, itu di sini tandanya positif. 1 kali 1, 1, dikurang 1 kali 0, itu 0. Terus di sini tandanya negatif, jadi tulis negatif. Nah, di sini determinannya itu 3 kali 0 itu 3, dikurang 1 kali 2. Terus positif, terus yang kolom selanjutnya barisnya itu positif. Dikurang 1 kali 2, 2. Kita udah dapat, tinggal kita tulis. Kita sederhanakan. 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 6, itu min 2. Min 2 ketemu min, jadi plus. Jadi kita tulis 2. 4 dikurang min 2, min 2. Terus 2 dikurang 0, 2. Ketemu min, ketemu negatif, jadi min 2. 6 kurang 0, 6. 6 kurang 6, 0. 1 kurang 0, 1. 3 kurang 2 itu 1. Ketemu min jadi min 1. 3 kurang 2, 1. Maaf. 3. 3 kali 0. 3 kali 0. Ada kesalahan di sini. Ini kan dia di kolom kedua, di baris ketiga. Jadi isinya 32, 01. Jadi di sini itu isinya 3 dikurang 0. Itu sama dengan min 3. Nah, dapat. Nah, ini matriks ini kofaktornya. Tahap selanjutnya kita mencari adjoint. Adjoint ini itu kita
menukar baris dengan kolom. Jadi baris ini diubah jadi kolom, jadi ke sini. Jadi seperti ini. 0, 2, min 2, min 2, 6, 0, sama 1, min 3, 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian baru kita kerjakan itu rumusnya 1 per delta A kali join. Tadi 1, tadi determinannya kan 2. Jadi kita tulis 2 dikali adjoinnya itu tadi di sini 0, 2, min 2, min 2, 6, 6, 0, 1, min 3, 1. Nah, ini tinggal dilanjutkan. Setengah dikali 0 berapa? 0. Setengah dikali min 2, itu min 1. Setengah dikali 1, itu setengah. Setengah kali 2 itu 3, itu setengah kali 6 itu 3. Setengah kali min 3 itu min 3 per 2. Setengah kali min 2 itu min 1. Setengah kali 0 itu 0. Setengah kali 1 itu di min 2. Setengah kali 1 itu setengah. Jadi ini adalah hasilnya. Hasil dari matriks balikan. Dan ini rumusnya. Hanya itu yang bisa pengerjaan soal dari matriks kebalikan ordo 3x3 ini selesai juga. Dan dimana kita dapat hasilnya itu 0 min 1 setengah 1 3 min 3 per 2 min 1 0 sama setengah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan. Mungkin ada kesalahan sedikit pada saat penyampaian serta ada kekurangan dalam penjelasannya dari tulisan ataupun dari hal yang lainnya. Saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya ada soal terlebih dahulu. Untuk teman-teman semua coba di rumah. Cobakan di rumah. Sebentar saya tulis dulu soal.
Nah, ini adalah soalnya. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, saya berikan satu soal, yaitu di sini sama seperti tadi, hitung inverse atau matriks kebalikan dari matriks A, yang tapi isinya itu di sini 2, 4, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 2. Nah, semoga teman-teman mau mencobanya di rumah setelah mendengar penjelasan dari saya barusan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mau menonton dan mendengarkan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum ini karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, jadi saya mau langsung konfirmasi materi dulu aja ya. Untuk materi tadi yang Gauss dan Gauss Jordan itu sudah betul ya. Jadi tadi sebentar. Pada materi Gauss atau metode Gauss, ya kita tahu bahwa dia harus membentuk 0 pada segitiga di bawah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dwi Francisca. Ya, untuk materinya atau teori dari Gauss itu di sini kan ada A11 ya tadi. Ya, A11 ini adalah maksudnya satu yang di awal adalah menandakan baris, artinya baris pertama. Satu yang di akhir itu menandakan kolom pertama. Ya, makanya ini dituliskannya A11. Di sini dituliskannya A12, artinya baris pertama kolom kedua. Lalu selanjutnya ada A13, baris pertama kolom ketiga, dan seterusnya. Kita coba bikinnya yang order 3x3 ya. Berarti kalau di Gauss di sini 0, berarti di sini apa? A berapa? Halo? Halo, 2 baris 2. 2 kolom. A22, Bu. Dua-dua. A22. Nah, di sini A berapa? A23. 23, Bu. A23, di bawahnya? A33. Itu ya, ini untuk Gauss. Terus tadi Gauss Jordan itu kan dia akan membentuk identitasnya ya. Kalau kalian masih ingat identitas matriks itu, dia pasti diagonalnya akan menghasilkan angka 1, yang lainnya 0 gitu. Jadi ketika dia order 3x3, berarti di sini 1, 1, 1, diagonalnya 1, yang lainnya 0. Gitu ya, ini 3x3. Kalau 4x4 berarti 1, 1, 1, 1, yang lainnya 0. Ini Gauss Jordan ya. Tadi Gauss sudah, Gauss Jordan juga sudah. Nah, yang saya mau konfirmasi itu adalah untuk yang matriks balikan ya. Tadi yang disampaikan oleh Afik dan Hilmi itu belum selesai ya. Jadi tadi baru nyampe menemukan inverse-nya gitu ya, tapi belum
sampai ketemu nilai si masing-masing variabelnya. Ya, jadi kalau tadi yang digunakan adalah variabel X, Y, Z, berarti tetap yang harus dicari itu adalah nilai dari X, Y, Z. Sama seperti di Gauss dan Gauss-Jordan. Gitu ya, ketika sudah membentuk seperti ini, berarti kan tadi seperti di video dicontohkan, kita tahu nilai Z-nya dari yang baris ketiga. Kita tahu nilai Y-nya dari baris yang kedua. Kita tahu nilai X-nya dari baris yang pertama. Gitu ya. Sama halnya seperti yang Gauss-Jordan. Kita tahu nilai Z-nya dari baris yang ketiga. Terus kita tahu nilai Y-nya dari baris yang kedua. Kita tahu nilai X-nya dari baris yang pertama. Betul. Untuk matriks balikan pun sama. Tapi cara untuk mencari inverse itu sebenarnya sudah ya, cuman belum tuntas, belum sampai selesai karena belum dicari nilai dari si variabelnya. Gitu ya. Selain itu, tadi cara yang digunakan oleh Hilmi di matriks balikan pada orde 3x3 itu adalah cara yang digunakan di bangku SMA atau sederajat, gitu ya. Tapi kalau di sini karena dia masuknya itu adalah matriks balikan dalam bab solusi persamaan lanjar, jadi dia harus dikaitkan ke metode Gauss-Jordan. Ya, cara yang dilakukan oleh Hilmi betul, tapi karena kita sedang membahas materinya adalah tentang persamaan lanjar, jadi kurang tepat kalau digunakan. Itu ya Hilmi ya. Itu caranya cara yang lain. Tapi untuk di materi ini atau di bab ini kita pakai caranya dari yang bentar. Oke, kita pakai caranya dengan menghubungkan ke Gauss-Jordan tadi. Ya, karena memang sebenarnya nama lain dari matriks balikan itu adalah inverse matrix. Kalau kalian pernah belajar di SMA atau sederajat. Hilmi boleh disebutkan lagi tadi contoh soalnya? Sebentar, Bu. Minggu kemarin kalian ada PR kan ya? Ya, Bu, matriksnya 310 211 622. 310 2 11 11 622. 622. Ya. Ini saya langsung sandingkan dia dengan Gauss-Jordan ya. Jadi ini adalah koefisien dari masing-masing variabel yang diketahui di soal ya. Jadi tadi karena dikaitkan ke Gauss-Jordan seperti yang tadi sudah disampaikan, Gauss-Jordan itu dia harus membentuk ke identitas dari si matriksnya. Ya, identitas dari matriksnya itu adalah jadi nilai 1 dan yang lainnya 0. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita harus mengubah posisinya. Yang matriks di sebelah sini diubah menjadi identitasnya. Gitu. Caranya sama seperti yang tadi dijelaskan di metode Gauss ataupun metode Gauss-Jordan. Gitu ya.
Nah, berarti bagaimana caranya kita ubah apanya dulu tadi, ada yang masih ingat? Ayo. Itu Bu yang nilai 26-nya tuh diubah jadi 0 yang 2. Nah, Itu kalau itu caranya, kan Gauss ya. oh iya mau sama yang satu di atas itu. Ya, gimana coba? Satu di atas Jadi berarti di baris 2 dikurang baris 1 kan itu dia satunya habis tuh Bu, yang atas. Jadi 0 nanti. Buat ngubah satu yang di atas itu kan baris 2 dikurang baris 1. ini. Ya, Oke. Gini. Jadi ketika kita mau mengubah ke si Gauss Jordan ya, atau ke si identitasnya, yang kita fokusin si yang satunya dulu ya, jangan yang nolnya. Jadi kan di sini ada satu nih di baris pertama, kolom pertama. Itu yang harus kita ubah dulu. Berarti si nilainya yang 3 ini kita ubah dulu gimana caranya supaya dia menjadi 1. Berarti dia harus dibagi dengan diri dia kan ya? Ya enggak? Kemana nih yang lain? Ayo. Ini masih pada ada enggak? Masih Bu. Ada Bu, Ada ntar Bu, dulu. ada. Laptop saya mati Bu. Ada Bu, ada. Bu, Ada. maaf Bu, suara Ibu kayak kecil gitu. Oh, suara saya kecil. Iya Bu, kecil Bu. Iya Bu, putus-putus Bu. Kecil sama kresek-kresek. Oke. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi tadi ketika kita mau mengubah suatu matriks menjadi sudah lebih baik suaranya? Sudah. Udah Bu. Oke. Ya, tadi untuk si metode Gauss Jordan berarti yang harus diperhatikan itu adalah nilai yang satu dulu di baris pertama, kolom pertama, ya. Berarti tadi dari soal yang disebutkan oleh Hilmi, kita harus mengubah si 3 ini menjadi 1, ya. Berarti caranya dengan membagi dengan diri dia sendiri kan ya. Berarti 1/3 dikali dengan B1. Betul? betul Bu. Betul ya. Berarti jadinya adalah di sini 1/3 0. Terus yang ini tetap sama ya, operasinya tetap 1/3 per B1. Artinya semua yang ada di baris pertama itu dioperasikan dengan yang ini. Ya, berarti di sini jadi 1/3, di sini 0, 0. Itu ya. Terus di bawahnya berarti masih tetap 0, 2, 0, 6, 622 001. Nah, baru setelah kita sudah mengubah baris pertama, kolom pertama menjadi 1, baru di bawahnya kita ubah. Yang ini. Selanjutnya. Ya, gimana caranya tadi? Rumusnya apa? 3B2 dikurang B3. Bu. 3B2. Iya. Kan B2-nya 2 Dikurang B3. B3. Terus?
Yang bawah, yang 6. Yang 6 B3. B3 dikurang 3B2 aja. B3 dikurang 3 B2. 2B2. 2 Iya, B2. 3B2. Enggak, 3B2, Bu. 3 B2. Nah, yang dilihat ya, yang tidak berubah itu adalah di baris pertama. Ya, yang tidak mau kita apa-apakan itu adalah di baris yang pertama. Artinya, ketika kita mau mengubah baris kedua dan baris ketiga, si 2 dan 6 ini, kita kaitkan ke baris pertama. Jangan kaitkan ke silangnya. Karena kalau dikaitkan ke silangnya nanti ya, jadi di sini ya, di sini dia sudah pasti ada B1, ada B1. Itu. Nah, karena di B2-nya ini adalah 2, nilainya berarti B2 dikurang 2 B1. B3 dikurang 6 B1. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Atau paham nggak maksudnya? Ya, Pak, Bu. Kebayang, Bu. Ya, Pak, Bu. Ya, jadi kalau kita mau mengubah ke baris kedua dan baris ketiga, yang kita harus ada itu berarti baris yang tidak diubah sama sekali. B1-nya itu harus ada. Misalkan kita mau mengubah baris 1 dan baris ketiga, berarti B2-nya itu adalah si operasi yang akan mengurangi si baris yang akan kita ubah itu. Gitu ya. Jadi di sini hasilnya adalah apa? Ini tetap ya, 1/3 0. 1/3 0. Nah, berarti di sini 0 ya. 0, 0, betul? Ya, betul. Ya, terus 1 dikurang 2 dikali 1/3 berapa tuh? 1/3, Bu. Berapa? 1 dikurang 2/3, 1/3. 1/3. Positif ya. 1 dikurang 2 dikali 0. 1 ya? Ya, 1, Bu. 1. Terus lanjutin, ayo dihitung. Berapa yang ini, berapa jadinya? -4. -4. Yang sebelah. Bukan, Bu. Yang di bawah 1/3 ini. Di bawah Yang sebelah kiri. 1/3. Oh, masih sebelah. -4 gitu. Iya. Oke. Terus Sebelahnya juga, Bu. sebelahnya? Enggak dong. Ketuk 0. Enggak, ya 0. 2, Bu. 2. Terus yang satunya? Itu yang di bawah 1/3 itu negatif 1/3. Negatif 2/3. Negatif 2/3. Terus 1 ya. 1, iya. 0. Gitu ya. Iya, Bu. Nah, lagi terakhir, baris terakhir. Negatif 2. Negatif 2. Terus 0. 1. Ya. Nah, sama seperti baris yang pertama tadi, yang kita cari itu adalah yang mengubah menjadi 1 dulu. Nah, untuk baris yang kedua, berarti yang kita ubah itu adalah 1 yang ini dulu, ya.
berarti yang sepertiganya ini dulu yang harus kita ubah dulu sebelum yang 0-0-nya. Gitu. Nah, berarti caranya sama seperti yang tadi yang sebelumnya. Dia diubah menjadi 1 berarti dikalikan dengan 3B 3B2. Ya, berarti yang berubah hanya baris kedua ya. 1/3 0 1/3 0 0 0 1 3 ini negatif 2 3 0. Kalau saya salah di ini ya koreksi ya. Iya Bu. Gitu ya. Nah, setelah ini baru ke bawah. Jadi sistemnya gini ya. Dia 1 dulu diubah, terus baru ke bawah, 1 diubah, baru ke bawah, terus ini 1 diubah, baru ubah yang 0 di atas. Gitu ya. Nah, berarti yang diubah itu adalah yang si negatif 4 menjadi 0. Gimana caranya? Tanpa mengubah si 0 yang sebelumnya ini. Ini. Ayo. Dengan cara Dengan cara diubah Bu. diubah. Oke, saya jelaskan agak cepat ya karena ini waktunya udah habis. Ya, jadi triknya itu adalah kita lihat dia si baris yang nilainya adalah 1 ya. Jadi tadi yang sebelumnya di operasi sebelumnya yang kita ubah menjadi 1 itu adalah baris kedua. Ya, artinya ketika kita mau mengubah negatif 4 ini, kita hubungkan ke baris kedua. Ya, sama seperti yang tadi yang ini yang 1. Tadi di awal di operasi sebelumnya baris yang kita ubah itu adalah baris pertama D1. Berarti untuk operasi selanjutnya yang kita hubungkan itu adalah ke D1 semua. Gitu ya. Jadi ini dihubungkan ke B2 jadinya B3 ditambah gitu. Ya. Nah, berarti yang berubah itu kan adalah yang si B3-nya aja ya. Iya, B3-nya aja. Ya, berarti dari 1/3 0, terus di sini 0, 1, 3, 0, 0, 4, 2 ditambah 3 dikali 4, berarti 14 ya? Benar nggak? 14. Per 0, 0, negatif 2, 3, 0, negatif 2, 0, 1, salah. Ininya belum dioperasikan. Negatif 2 ditambah 4 dikali negatif 2, berarti negatif 10. 0 ditambah 4 kali 3, 12. 1 ditambah 4 kali 0, 1. Betul? Iya Bu, betul. Nah, terus selanjutnya yang kita ubah itu yang 1, yang ini berarti ya. Yang 14, berarti jadi 1/14 B3. Ya, ini yang baris pertama tetap
0, 0, 1, 3, negatif 2, 3, 0, 0, 0, 1, negatif 10 per 14, 12 per 14, 1 per 14. Itu ya. Nah, berarti yang harus kita ubah lagi yang ini, salah, menjadi 0. Ya, gimana caranya? Ya, caranya itu kita kaitkan kita lihat operasi yang sebelumnya. Operasi yang sebelumnya itu adalah B3, berarti kita kaitkan ke B3. Ya, berarti dia jadinya B1 dikurang berapa berarti? B1 dikurang, ayo. Minus 1/3. Oke, gini. Yang ini dulu ya. Ini sepertiga 0. Berarti yang ini dulu yang kita ubah ya. Karena yang di baris pertama kolom ketiganya ini sudah 0, berarti cukup yang 3 yang ini saja yang kita ubah. Tetap dihubungkan ke baris ketiga, berarti B2 dikurang 3B3. Ya, berarti 1/3 0, 0, berapa tuh? 1 ya, tutup ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1/3, 0, 0, negatif 2 dikurang 1, negatif 3, 3 dikurang 0, 3, ini 0. Terus ini tetap 12/14, 1/4. Nah, terakhir kita ubah yang ini. Nah, mengubahnya itu dihubungkan ke B2. Kita cari yang paling gampang ya. Karena di B3-nya ini dia 0, takutnya nanti kalau kita mengambil yang B3 tetap seperti yang tadi, itu akan berubah nilainya gitu ya. Jadi di sini B1 dikurang 1/3 B2. Ya, di sini tetap 1, 0, 0, 1/3 dikurang B2-nya 3 positif, jadinya 1/3 ditambah 1 ya, 4/3. 0 dikurang negatif 1, 0 dikurang 0, ini 0, 1, 0, negatif 3, 3, 0, 0, 0, 1, negatif 10/14, ini 12/14, 1/4. Nah, karena ini sudah berubah menjadi identitas, maka yang disebut sebagai inverse matriks yang ini. Ya, kita misalkan dia fungsinya itu adalah A, berarti di sini inverse-nya. Ya, berarti kalau kita sederhanakan,
dia jadinya 4/3 negatif 1, 0, negatif 3, negatif 5/7, 6/7, 1/4. Ini adalah inverse-nya. Tapi di sini belum selesai karena kita belum mendapat nilai dari si X, Y, dan Z-nya. Sedikit lagi ya. Sebentar. Jadi 4/3 kali 1, 0. Negatif 3/1, 0. Negatif 5/7, 1/4. Ya, untuk mencari si nilai X, Y, dan Z-nya itu di sini adalah X sama dengan A inverse dikali B. Ini nilai sama dengan dari masing-masing persamaannya berapa ya nih? Ini Ya, Bu. nilai yang sama dengannya masing-masing persamaannya berapa? Persamaan maksudnya, Bu? Ya, ini kan berarti dari 4/3 X dikurang Y ditambah dengan berapa gitu kan. Terus ini negatif 3X ditambah 3Y sama dengan berapa? Negatif 5/7X ditambah 6/7Y ditambah 1/4Z sama dengan berapa? Nah, ini yang titik-titiknya ini berapa nilainya? Dari soal. Di soalnya cuman kayak tadi doang, Bu. Nggak ada sama dengannya. Nggak ada, cuman matriks 3x3 doang kayak tadi. Berarti soalnya juga nggak lengkap ya. Ini saya misalkan supaya kalian kebayang ya. Saya misalkan dia hasil sama dengannya itu pakai 1, 2, 3 aja. Untuk mencari nilai si X, Y, Z ya. Jadi tujuan kita itu tetap akhirnya adalah mencari nilai X, Y, Z. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mengkalikan baris dikali kolom, yang ini dikali ini dikali ini dikali ini juga. Gitu ya. Baris pertama dulu. 4/3 dikali 1 adalah 4/3. Negatif 1 dikali 4/3 dikurang 2, 0 dikali 3, 0 ditambah 0. Terus negatif 3 dikali 1, negatif 3. 3 dikali 2, 6 ditambah 6, 0 dikali 3, 0 ditambah 0. Terus negatif 5/7 dikali 1, negatif 5/7. 6/7 dikali 2, 12/7. 12/7. Positif maka penjumlahannya ditambah 3/4. Nah, ini dioperasikan. Jadinya 4/3 dikurang 2. Berarti 4/3 dikurang 6/3. Berapa? Minus 2/3 ditambah 0. 2/3. 3 ditambah 6 ditambah 0. Negatif 3 ditambah 6 ditambah 0. 3. Negatif 5/7 ditambah 12/7. Berapa tuh?
1 bukan, Bu? 1 ditambah 3/4. 4/4 ditambah 3/4. 7/4 ya? Iya bukan? Iya, Bu. Ya. Nah, ini adalah nilai X-Y-Z-nya yang kita cari. Berarti nilai X-nya itu adalah 2/3, nilai Y-nya itu adalah 3, nilai Z-nya itu adalah 7/4. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Jadi bukan berhenti ketika kita sudah mendapatkan inverse-nya. Gitu ya, untuk matriks balikan. Oke? Yuk. Oke, Bu. Nah, ini nanti saya share lagi hasil recordingnya ya di Olu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, tadi dari kelompok 4 sudah membuat soal latihan kan ya? Udah, Bu. Cuman yang tadi doang yang terakhir yang balikan 3 kali 3. Yang balikan sama yang Gauss ya, kalau nggak salah tadi yang setiap yang dijelaskan ya. Ya, kalau yang Gauss sudah ada tadi. Di Ya. video udah saya upload. Berarti nanti tambahkan. Jadi tadi Gauss sudah ada, terus yang matriks balikan nanti dilengkapi. Ya, Bu. Nanti hari ini ya, Hilmi dan kawan-kawan share soalnya di grup kelas. Iya, baik, Bu. Oke. Ya, kita akhiri dulu ya. Kalian ada kuliah lagi kan? Ini mohon maaf nih telat. Ada, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ya, kita akhiri dulu. Nanti kalau bingung boleh japri atau nanti ditonton lagi videonya ya. Untuk PR minggu lalu dikumpulkan hari ini ya. Sampai 23.59. Iya, Bu. Baik, Iya, Bu. Bu. Sampai jam 12 siang, Bu. Sampai Malam 12 ya. malam. Malam itu. Oh, ya. Malam itu. Oke. Ya, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat.